Di antara tumpukan naskah kuno yang membentuk peradaban, ada satu nama yang selalu berbisik dengan nada misteri. Sebuah kitab yang namanya jarang disebut di mimbar-mimbar suci, namun terus hidup dalam perbincangan para pencari kebenaran. Inilah kitab Henokh, atau The Book of Enoch. Reputasinya mendahului isinya. Ia dikenal bukan karena diterima, melainkan karena ditolak. Kitab ini dianggap terlarang, disingkirkan dari daftar kitab suci yang kita kenal sebagai Alkitab. Namun, justru karena statusnya sebagai yang terbuang, pesonanya semakin kuat. Ia menjadi magnet bagi mereka yang penasaran, yang merasa ada kepingan puzzle sejarah yang sengaja disembunyikan dari pandangan kita. Pertanyaannya sederhana, namun jawabannya begitu kompleks. Mengapa sebuah kitab kuno bisa menimbulkan kontroversi yang bertahan ribuan tahun? Apa yang tertulis di dalamnya sehingga para pemuka agama di masa lalu merasa perlu untuk menarik garis batas yang tegas? Kitab Henokh menjanjikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang asal-usul kejahatan, tentang takdir para malaikat, tentang penglihatan masa depan yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Isinya begitu berbeda, begitu detail, sehingga membuat banyak orang bertanya-tanya. Apakah ini wahyu yang hilang? Atau sekadar dongeng fantastis dari masa lalu yang kelam? Misteri ini adalah gerbang awalnya. Mari kita buka lembaran pertama dari kisah yang disembunyikan ini. Siapakah Henokh, sosok di balik kitab kontroversial ini? Alkitab sendiri hanya menyebutnya secara singkat. Dalam kitab Kejadian, Henokh adalah kakek buyut Nuh. Ia dikatakan bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Hanya itu, sebuah kalimat singkat yang justru melahirkan ribuan pertanyaan. Kitab Henokh mencoba mengisi kekosongan itu. Kitab ini mengklaim sebagai catatan langsung dari Henokh sendiri yang dibawa ke surga untuk menerima wahyu ilahi. Para ahli, bukan satu penulis, kumpulan tulisan dari beberapa penulis, kemungkinan sekitar 300 sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Jejaknya nyata. Potongan naskahnya dalam bahasa Aram ditemukan di antara gulungan laut mati di Qumran. Kitab Henokh dibaca dan dihormati oleh komunitas Yahudi pada periode Bait Suci kedua. Bahkan, beberapa penulis Perjanjian Baru, seperti dalam surat Yudas, tampak mengutip atau merujuk langsung pada isi kitab Henokh, lalu perlahan menghilang dari peredaran di dunia barat. Namun kitab ini bertahan di Ethiopia. Akhir abad ke-18, momen penemuan kembali, James Bruce membawa 3 manuskrip dari Ethiopia. Sejak itu kitab Henokh bangkit kembali, memicu perdebatan dan rasa penasaran. Kisahnya, ketahanan sebuah ide. Jika kitab Henokh begitu berpengaruh pada masanya, mengapa ia akhirnya ditolak? Mengapa ia tidak menjadi bagian dari Alkitab yang kita pegang hari ini? Jawabannya terletak pada proses panjang dan rumit yang disebut kanonisasi. Ini adalah proses di mana para pemimpin gereja awal selama beberapa abad berdebat dan memutuskan kitab mana yang dianggap terinspirasi oleh Tuhan dan layak masuk ke dalam Alkitab. Proses ini tidak terjadi dalam semalam. Kitab Henokh berada tepat di tengah pusaran perdebatan sengit ini. Salah satu alasan utama penolakannya adalah keraguan tentang kepenulisannya. Meskipun kitab ini mengklaim ditulis oleh Henokh dari zaman kuno, para cendekiawan dan bapak gereja di abad keempat dan kelima mulai meragukannya. Mereka melihat gaya bahasa dan konsep teologis di dalamnya lebih mencerminkan pemikiran dari periode intertestamental. Mereka menganggapnya sebagai pseudepigrafa, sebuah karya yang ditulis oleh penulis tak dikenal yang menggunakan nama tokoh terkenal untuk otoritas. Keraguan atas asal-usul otentik inilah yang menjadi pukulan telak pertama bagi status kitab Henokh. Alasan teologis juga memainkan peran yang sangat penting. Isi kitab Henokh dianggap terlalu fantastis dan spekulatif. Deskripsinya sangat rinci tentang para malaikat, nama-nama mereka, tugas-tugas mereka, dan terutama kisah kejatuhan mereka. Cerita tentang malaikat yang turun ke bumi, menikahi manusia perempuan, melahirkan raksasa atau Nephilim, dianggap berpotensi menimbulkan kebingungan teologis. Pada akhirnya, keputusan untuk mengecualikan kitab Henokh dipengaruhi oleh konsili-konsili gereja, seperti konsili Laodikia pada abad keempat. Garis batas itu pun ditarik dan kitab Henokh resmi berada di luar pagar. Apa sebenarnya isi kitab ini yang membuatnya begitu kontroversial? Salah satu bagian yang paling terkenal dan paling mengganggu adalah kisah para pengamat atau watchers. Ini adalah sekelompok malaikat yang dikirim ke bumi untuk mengawasi umat manusia. Namun, mereka tergoda oleh kecantikan para perempuan manusia.
Dipimpin oleh malaikat bernama Samyaza, 200 malaikat ini turun ke Gunung Hermon, bersumpah untuk mengambil istri dari kalangan manusia. Mereka tidak hanya melanggar perintah Tuhan, tetapi juga mengajarkan kepada manusia berbagai pengetahuan terlarang. Ilmu sihir, cara membuat senjata, seni merias wajah, astronomi terlarang. Persatuan antara malaikat dan manusia ini melahirkan keturunan yang mengerikan, para raksasa yang disebut Nephilim. Makhluk raksasa yang rakus, yang melahap semua hasil jerih payah manusia. Lalu mereka mulai memangsa manusia, bahkan saling memangsa satu sama lain. Kehadiran mereka membawa kekacauan, kekerasan, kejahatan. Menurut kitab Henokh, inilah alasan Tuhan mendatangkan air bah. Banjir itu bukan hanya untuk menghukum manusia yang berdosa, tetapi juga untuk membersihkan bumi dari kekejian para raksasa dan roh-roh jahat mereka. Selain kisah malaikat jatuh, kitab Henokh penuh penglihatan apokaliptik tentang akhir zaman. Henokh dibawa dalam perjalanan kosmik melintasi surga, neraka. Ia diperlihatkan tempat penghukuman bagi para malaikat yang jatuh. Henokh menerima penglihatan tentang seluruh sejarah manusia, dari zamannya hingga kedatangan seorang tokoh mesianik yang disebut anak manusia yang terpilih. Meskipun telah disingkirkan dari kanon resmi selama berabad-abad, kitab Henokh tidak pernah benar-benar mati. Pesonanya justru semakin kuat di era modern. Penemuan gulungan laut mati membuktikan keabsahan historisnya. Hari ini, kitab ini adalah objek studi bagi para teolog dan sejarawan. Juga menarik perhatian para pencari misteri. Juga menarik perhatian ahli teori konspirasi. Juga menarik perhatian masyarakat umum yang haus akan pengetahuan alternatif. Internet dipenuhi dengan diskusi, video, dan artikel. Mereka mencoba mengupas setiap ayat, mencari makna tersembunyi. Daya tariknya, jawaban atas pertanyaan yang tidak dijelaskan dalam Alkitab. Siapa sebenarnya anak-anak Allah dalam Kejadian 6? Dari mana datangnya setan dan roh jahat? Apa yang terjadi pada jiwa setelah kematian sebelum penghakiman? Kitab Henokh memberikan narasi lengkap untuk semua itu. Bagi sebagian ini kepingan puzzle yang hilang. Teori modern menghubungkan para pengamat dengan alien kuno atau ancient astronauts. Para malaikat ditafsirkan sebagai pengunjung dari luar angkasa. Pengetahuan terlarang yang diajarkan, metalurgi, astronomi. Nephilim dianggap hasil eksperimen hibrida. Kitab Henokh tetap menjadi cermin, memantulkan rasa ingin tahu kita yang tak terbatas. Ia memaksa kita bertanya, seberapa banyak sejarah kita yang hilang atau disembunyikan? Apakah narasi yang kita terima satu-satunya versi cerita? Kitab ini mungkin tak akan masuk Alkitab resmi, tetapi telah menemukan tempatnya dalam kanon misteri umat manusia.